Halo teman-teman, sekarang kita lanjutin mengenai pengadilan pajak guys. Jadi video ini yang gue reaction ini dari videonya Pak Ray ya, P5 Indonesia adalah salah satu video yang paling penting, yang paling bermakna dalam seri mengenai pengadilan pajak guys. Karena lu akan bisa melihat bagaimana eh, beliau ini seorang dokter ya. Beliau ini mengkomentari dan memberikan ilmu-ilmu kepada kita semua tentang pengadilan pajak guys. Ilmu ini nggak sembarang lu bisa dapatkan gitu loh. Lu brevet jauh-jauh kuliah mahal-mahal nggak dapat teman-teman ya. Ini ilmu langsung praktek di lapangan guys. Oke, oke, mari kita sharing teman-teman ya. Ini dari 1 jam lebih ya. Gua hanya mengambil beberapa menit aja dan kita akan bikin seri-seri selanjutnya teman-teman ya. Nah, ini kemarin kita sudah sampai ke menit ke 13.34. Sekarang kita lanjutkan ke menit 13.34. Kita lanjutkan teman-teman ya. Oke, baik ya. Sebentar, ini masih menanyakan yang mewakili sama ya dengan sengketa yang sebelumnya Pak ya? Sama, Majelis. Oke, baik ya. Nanti kelengkapan formalnya yang sudah diupload ya, nanti akan diperiksa lebih detail ya oleh panitia Majelis 3A. Apabila nanti ada dokumen yang kurang atau nanti akan diinformasikan lebih lanjut ya. Baik, baik. Baik, ini karena si pertama juga majelis akan memeriksa untuk pemenuhan ketentuan formal dari pengajuan banding ini. Dipersilakan Pak Hakim Aryan. Rekan-rekan, setelah pemeriksaan legalitas para pihak, maka pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan mengenai pemenuhan ketentuan formal sebagaimana diatur dalam pasal 40 Undang-Undang Pengadilan Pajak sebagai hukum acara peradilan pajak yang memeriksa perkara gugatan dengan agenda hukum acara biasa. Kita lanjutkan persidangannya. Ya, jadi ketika pengadilan dimulai itu seorang hakim harus bertanya, lu siapa? Lu siapa yang hadir gitu ya. Jangan sampai orang yang tidak berhak malah hadir gitu ya. Jadi kalau hadir itu siapa? Apakah lu kuasa hukum? Apakah lu prinsipal alias orangnya langsung? Atau lu kuasa hukum gitu, masih jelas gitu. Baik, terima kasih Pak Ketua. Ini ada di hadapan majelis ada 4 sengketa gugatan atas nama PT Arion Indonesia, betul ya? Yang baru. Betul. Ya baik, majelis akan memeriksa keempat berkas gugatan tersebut, pemenuhan formal formal gugatannya secara serentak ya. Baik, untuk keempat berkas gugatan majelis sudah meneliti memeriksa keempat berkas tersebut. Nah, ini ditandatangani oleh Direktur Utama yaitu Saudara Diana Isnaini ya. Berdasarkan akte nomor 12 tanggal 27 September 2022. Ini suatu gugatan keempatnya ya, itu dikirimkan kepada pengadilan pajak ya, dengan bahasa Indonesia. Kemudian dalam jangka waktu 30 hari ya, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak pasal 40 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3-nya. Kemudian surat gugatan ini menyatakan tidak setuju terhadap surat keputusan tergugat ya untuk masing-masing yang keempat tersebut ya, yang memenuhi ketentuan pasal 40 ayat 6 ya. Kemudian untuk keempat gugatan tersebut juga sudah dilengkapi dengan alasan-alasan gugatan yang masih menurut majelis sudah cukup jelas dan dalam tanggal diterimanya gugatan dan atau dengan surat keterangan informasi dari penggugat tersebut, maka diketahui bahwa keempat gugatan tersebut memenuhi ketentuan formalnya. Dari pemeriksaan majelis maka dapat diketahui bahwa surat gugatan tersebut ditandatangani oleh yang berwenang sehingga memenuhi ketentuan pasal 41 yaitu Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dalam hal ini adalah tadi sudah disebutkan Saudara Diana Isnaini. Dengan demikian atas keempat surat gugatan tersebut memenuhi ketentuan pengajuan formal gugatan sebagaimana diatur dalam
pasal 40 dan 41 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Demikian Ketua, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hakim Haryono. Terkait pemeriksaan formal dari tergugat, apakah ada tanggapan? Silakan tergugat. Baik. Ya, rekan-rekan, tadi sudah disampaikan bahwa gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan formal sepanjang mengenai jangka waktu pengajuan gugatan, kemudian sepanjang mengenai pihak yang berwenang untuk mengajukan gugatan, dan sepanjang mengenai objek yang diajukan gugatan itu adalah SKP atau STP yang berasal daripada penerbitan SKP. Sehingga dengan demikian majelis menyimpulkan bahwa gugatan PT Arion itu telah memenuhi ketentuan formal. Kita lanjutkan. Oke, jadi tadi kan yang di awal adalah pemeriksaan legal. Jadi lu siapa? Sudah oke, lu adalah seorang kuasa. Kemudian formal. Formal itu maksudnya ini surat gugatan sudah betul apa belum? Ada penggugatnya, ada tergugatnya, ada objeknya, ada alasan gugatannya, ada barangnya yang digugat gitu ya. Semua ini masih jelas formalnya. Kemudian yang namanya gugatan formal, gugatan pengadilan pajak itu 30 hari teman-teman ya. Gugatan pengadilan pajak itu 30 hari sejak surat dikirimkan oleh kantor pajak kepada wajib pajak ya. Dia mengirim hari ini, sampainya besok, maka dari hari ini hitung 30 hari. Begitu cara menghitungnya teman-teman ya. Nah, eh, kalau melewati 30 hari maka tidak bisa menggugat lagi. Lu sudah kehilangan hak untuk menggugat ke pengadilan pajak kalau melewati 30 hari. Nah, lu hanya boleh menggunakan upaya hukum yang namanya keberatan. Kalau lu melewati 30 hari itu dikasih waktu 90 hari. Oke? Baik, terima kasih yang mulia. Menurut penelitian kami terkait dengan Keras, suaranya terlalu kecil. baik, terima kasih yang mulia. Mohon izin yang mulia terkait dengan jangka waktu. Ini menurut penelitian kami ada indikasi terlambat, tetapi kami memang belum memegang resi pengirimannya. Jadi kami mohon izin untuk meminta kepada KPP terkait resi pengiriman Ya. pasal 16-nya. Baik, terkait dengan surat resi sekaligus juga nanti dibawa kalau bisa ada lacak posnya sekalian ya, biar ketahuan nanti trackingnya itu seperti apa, kapan sampai dan seterusnya. Begitu ya, tergugat ya. Baik. Baik. Rekan-rekan, untuk mengetahui apakah keberatan daripada tergugat itu masuk akal apa tidak, tentu tergugat harus membuktikan dalilnya. Tergugat mendalilkan bahwa gugatan penggugat itu sudah melewati jangka waktu 30 hari. Nah, tentu 30 hari itu harus dibuktikan dengan resi pengiriman pos. Nah, ini yang membedakan antara perkara perdata atau perkara tun, perkara agama dengan perkara pajak. Perkara pajak itu semuanya dihitung dengan salah satunya adalah resi pengiriman pos, faksimili atau disampaikan secara langsung. Jika dikirim melalui pos, maka harus dengan menggunakan resi. Cara menghitung jangka waktu 30 hari itu didasarkan dari kapan SKP atau STP tersebut dikirimkan, bukan sejak kapan SKP atau STP tersebut diterima oleh wajib pajak. Nah, itu yang membedakan dalam perkara-perkara yang sudah kami sampaikan tadi. Kalau perkara-perkara lain itu dihitungnya mulai dari kapan keputusan tersebut diterima, ya, baik itu misalnya keputusan pejabat atau mungkin putusan pengadilan. Tapi khusus perkara pajak dihitung dari sejak dikirimkan oleh Fiskus atau Direktur Jenderal Pajak, sehingga argonya dihitung mulai sejak dikirimkan. Nah, dasar hukum yang mengatur mengenai itu ada dalam pasal 1 angka 11 dan 12 Undang-Undang Pengadilan Pajak atau pasal 1 angka 40 dan 41 Undang-Undang KUP. Kita lanjutkan. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi kalau pengadilan pajak itu tanggal 30 hari, jangka waktu 30 hari menggugat itu dihitung sejak surat itu dikirim oleh KPP, bukan sejak kita terima, gitu. Nggak ngerti gua kenapa begitu ya. Dan ini hanya di pengadilan pajak, pengadilan lain nggak. Pengadilan lain itu kalau di tun di negeri itu tanggal surat diterima oleh kita. Sedangkan pengadilan pajak tanggal surat dikirim oleh KPP. Nggak tahu kenapa begitu alasannya. Karena kan ketika surat itu dikirim oleh KPP, kita punya waktu yang sangat sedikit nih. Dia kirim tanggal 1, nyampe itu bisa tanggal 5, bisa tanggal 10 baru sampai ya. Nah, kita hanya punya waktu 30 hari untuk menggugat sejak surat itu dikirimkan. Nggak ngerti kenapa begitu. Nah, dalam kasus gua di KPP Taman Sari, lucu teman-teman ya. Di KPP Taman Sari, surat itu surat SKP diterbitkan tanggal Oktober, di Oktober, suratnya baru dikirim bulan November. Gitu ya, baru dikirim di November, sehingga gue mengajukan gugatan di Desember.
Ini dikhawatirkan mereka berusaha menunggu lewati 1 bulan seolah-olah supaya gue tidak bisa menggugat gitu ya. Jadi mohon maaf nih, tapi kita ngerti ya, jadi kita gugat tuh si KPP Taman Sari. Jadi seperti itu mengenai legal formal untuk 30 harinya teman-teman. Penggugat, apakah ada tanggapan terkait pemeriksaan formalnya? Oh, tadi tadi si tergugat mengatakan ada dugaan ini melewati 30 hari ya, melewati jangka waktu, tetapi mereka akan mencek kembali ke KPP. Ya nggak boleh sembarang ngomong gitu dong, Bos. Kalau lu ngomong ini eh, tidak memenuhi formal, lu langsung kasih bukti ya, jangan cuma ngomong-ngomong doang, omong-omong doang namanya ya. Baik, kalau untuk pemeriksaan formal sih menurut kami tidak ada yang majelis. Oke, Karena baik. menurut kami sudah memenuhi semua. Baik, tidak ada, namun masih ada tanggapan ya dari pihak tergugat yang nanti akan kita bahas di sidang berikutnya terkait tanggal ya pengiriman ataupun mengenai apakah ini terlambat atau tidak, itu nanti akan masih lihat bahas setelah ada dokumen bukti yang disampaikan oleh pihak tergugat. Namun demikian untuk sementara ya, majelis akan masuk ke dalam apa yang menjadi pokok sengketa, ya materi yang disengketakan di gugatan ini, apakah dari penggugat sudah mempersiapkannya? Rekan-rekan, ketika tergugat mendalilkan bahwa ada indikasi gugatan penggugat itu lewat waktu dan oleh karenanya gugatan harus dinyatakan NO atau tidak dapat diterima, maka seharusnya tergugat sudah siap dengan alat bukti berupa resi pengiriman pos yang disampaikan di muka persidangan ya sebagai fakta persidangan. Kalau kemudian tergugat belum mempunyai alat bukti, seharusnya tergugat tidak perlu mendalilkan keberatan tersebut. Artinya keberatan tersebut disimpan saja sementara sampai kemudian tergugat mempunyai alat bukti dan disampaikan di muka persidangan. Sehingga dengan demikian persidangan ini bisa lebih fokus kepada hal-hal yang berbasis fakta ya daripada hal-hal yang berbasis asumsi. Kita lanjutkan persidangannya. Oke. Jadi tergugat tadi kan sudah mengatakan kan bahwa kami menduga ini sudah melewati jangka waktu sehingga tidak memenuhi formal, tetapi dia tidak kasih bukti. Nah ini nih pejabat pemerintah pakai asumsi di pengadilan. Ya ditembak sama hakim. Sorry bos, nggak boleh begitu bos. Lu nggak boleh bersidang di pengadilan pakai asumsi, pakai persepsi, nggak boleh. Lu harus kasih bukti. Kalau lu belum punya bukti, jangan ngomong dulu. Disimpan dulu, disimpan. Nanti bulan depan atau minggu depan atau pertemuan berikutnya lu sampaikan buktinya. Oh ini loh, salah loh legal formalnya. Sampaikan di pengadilan. Jangan cuma pakai asumsi tetapi tidak punya bukti. Ini kata kata si Pare tadi ya, nggak boleh orang bersidang di pengadilan pakai asumsi. Nggak bisa ya. Kalau di kantor pajak boleh deh, suka-suka lu suka-suka mau mau apa meras orang leh. Oke, mau pakai apa ke? Pakai asumsi, persepsi silahkan. Di pengadilan nggak boleh begitu. Di pengadilan harus jelas bukti-buktinya apa. Kalau lu ngomong A, ini kan sebuah dalil. Dalil ini bisa berimplikasi hukum sama orang lain. Oleh karena itu perlu bukti, sampaikan buktinya. Jangan cuma nanti baru kasih bukti ya. Nah, karena formal itu bisa menyebabkan NO ya. NO itu bahasa Belanda kalau nggak salah ya. Maksudnya itu kalau NO itu maksudnya gugatan ini menjadi tidak sah secara formal. Kalau gugatan tidak sah secara formal, kita tidak usah bahas material. Ya, nggak usah bahas material. Kalau gugatan tidak sah secara formal, maka batal demi hukum ini gugatan. NO istilahnya. Artinya hakim menyatakan menolak. Oke, hakim boleh loh menolak gugatan itu sehingga jadi dinyatakan NO. Nah, batal deh gugatan tersebut gitu. Baik, sudah majelis, kami sudah mempersiapkan terkait kronologi gugatan. Tapi mohon izin majelis, sebelum lanjut ke penjelasan kronologi gugatan, kami memohon untuk dibacakan penetapan nomor perkara sidang satu persatu sebagai bahan untuk kami memberikan kesimpulan. Karena persidangan ini terdapat 4 nomor perkara, kami bermaksud supaya tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan terhadap kesimpulan yang akan nanti kami sampaikan. Karena di awal tadi kami hanya mendengar 1 nomor perkara saja yang dibacakan, gitu majelis. Oke, baik. Silakan Pak Tirto, satu-satu Pak Tirto. Tadi karena 1 dan seterusnya gitu ya? Ya. Oke, ya satu-satu Pak. Nomor berapa itu?
Rekan-rekan, kalau kita bicara hukum acara peradilan pajak yang diatur oleh Peraturan Ketua Pengadilan Pajak nomor 1 tahun 2010, Jungto nomor 1 tahun 2012, Jungto nomor 3 tahun 2016, memang seharusnya di dalam penetapan Ketua Pengadilan Pajak, panitera pengganti itu bukan hanya membacakan mengenai penetapan terkait dengan siapa pihak yang berperkara, tapi juga keputusan yang diajukan gugatan atau diajukan banding itu harus diberikan nomor perkara. Dan nomor perkara itu memang seharusnya dibacakan di persidangan. Namun dalam praktek, karena nomor perkara ini terlalu panjang dan mungkin banyak sekali nomor perkara yang harus disidangkan, dalam praktek panitera pengganti itu tidak membacakan nomor perkaranya satu persatu. Dalam praktek, panitera pengganti hanya membacakan nomor perkara satu saja dan disebutkan dan seterusnya. Jadi tidak disebutkan satu persatu. Tapi kalau kita bicara ideal hukum acara, tentu seharusnya dibacakan satu persatu. Contohnya dalam perkara aku ada 4 perkara, tentu nomor perkaranya harus dibacakan satu persatu sebanyak 4 perkara. Kalau dalam perkara sebelumnya ada 11 perkara, tentu harus dibacakan satu persatu. Karena yang menjadi dasar nantinya adalah selain daripada nomor CAP atau nomor SKP STP, tapi juga nomor perkara. Kita lanjutkan persidangannya. Oke, kalau nggak salah ada 2 jenis gugatan ya oleh PT Arion. Yang satunya 11 gugatan, yang satu lagi 4 gugatan. Yang ini tuh 4 gugatan kalau nggak salah ya. 4 gugatan dalam satu persidangan. Jadi memang seperti tadi Pak Rey sampaikan ya, bahwa satu persatu harus diucapkan oleh si Bapak Panitera pengganti supaya jelas ini sidang nomor berapa, mengenai sengketa nomor berapa, mengenai SKP nomor berapa. Itu semua legal formal harus disampaikan di awal, jangan sampai di akhir gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, kita potong dulu di sini teman-teman ya. Kita potong dulu di menit ke 23.53 dan kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya untuk membahas ini lagi karena ini banyak banget teman-teman ya. Ini 1 jam 42 menit akan kita potong-potong mungkin per 10 menit supaya teman-teman tidak terlalu banyak ya bebannya. Kita akan bahas satu persatu sedikit demi sedikit karena ada banyak sekali ilmu di dalam video ini teman-teman ya. Ilmu hukum pajak yang lu nggak dapatkan di brevet ataupun di kuliah lu nggak dapat teman-teman ya. Ini adalah praktek langsung teman-teman ya. Bagaimana warga masyarakat melawan diduga oknum pejabat pajak dan didampingi atau dibantu oleh kuasa-kuasa hukum seperti gua dan kemudian Pak Re juga membantu untuk mempublikasikan supaya masyarakat teredukasi gitu teman-teman ya. Oke. Nah, itu aja teman-teman ya buat hari ini dan kita akan lanjutkan di video berikutnya untuk pengadilan pajak. Sampai jumpa teman-teman.